Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai belajar, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Nah, ini ya, Ibu sudah tulis 5 yang harus kamu lakukan. Semangat! Pada pertemuan kali ini di semester 2, kita akan belajar tentang fungsi. Nah, sebelumnya mungkin di kelas 9 atau kelas 8 SMP kalian pernah belajar mengenai relasi dan fungsi. Sebelum ke fungsi, kita ingat kembali tentang relasi. Tentu kalian pernah dengar kan sebelumnya. Apa itu definisinya? Ibu ingatkan kembali, suatu relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, contohnya bisa kalian lihat di sini ada ini dalam bentuk diagram panah ya, yang berisikan nama-nama siswa begitu ya, dan dengan mungkin ini lebih ke makanan favoritnya. Ini himpunan A dan yang ini adalah himpunan B. Ditandai dengan panah dengan masing-masing relasinya begitu ya. Kira-kira ini mungkin relasinya adalah makanan kesukaan gitu ya. Bisa kalian lihat di sini, ini adalah salah satu bentuk dari relasi. Jadi, setiap anggota A mempunyai pasangan di anggota B. Oke, sekarang baru kita ke definisi dari fungsi. Apakah itu fungsi? Fungsi itu adalah suatu fungsi dari A ke B, itu suatu aturan yang memasangkan setiap anggota di A dengan tepat satu anggota di B. Ya, bisa dipahami ya. Nah, notasi untuk fungsi ya itu dituliskan F.2A tanda panah B gitu ya. Ini kalau seperti ini dibacanya sebuah fungsi F memetakan A ke B. Ada istilah-istilah dalam fungsi yang harus kamu ketahui. Nah, himpunan A disebut daerah asal atau domain. Nah, ingat kembali diagram panah yang sebelumnya tadi ya, itu himpunan A itu disebut daerah asal atau domain, himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain, himpunan semua peta di B disebut daerah hasil atau range. Peta itu istilahnya adalah bayangan ya, kalau yang belum tahu. Nah, selanjutnya ada beberapa cara untuk menyatakan fungsi. Yang pertama adalah dengan diagram panah yang tadi sudah dicontohkan di awal sewaktu relasi. Itu namanya diagram panah ya, atau bisa lihat juga di contoh ini ada angka 1, 4, 9. Kemudian yang B-nya itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, dipasangkan seperti ini ya panahnya. Nah, gitu ya. Ini relasinya adalah kuadrat dari gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan sebuah fungsi ya, karena dia anggota himpunan A memiliki tepat satu anggota di B. Nah, kalau kita tentukan yang mana daerah asal itu himpunan A itu adalah 1, 4, 9. Yang mana daerah B atau yang dinamakan kodomain berarti 1, 2, 3, 4. Yang mana range-nya atau daerah hasil, nah itu adalah yang memiliki peta ya. Nah, ini ya 1, 2, 3. Karena 4-nya tidak kena daerah hasilnya 1, 2, 3. Nah, yang kedua caranya adalah dengan himpunan pasangan berurutan seperti apa?
gitu ya. Yang ketiga grafik fungsi ya, kita ke himpunan pasangan berurutan dulu. Contohnya ya, jadi dalam bentuk kurawal begitu ya, himpunan ya. Misalnya 0, diketahui himpunan pasangan terurut 0,9, 1,7, 2,8, 3,7, 5,9. Maka kalau kita ingin menyebutkan domainnya mana, daerah asalnya, berarti itu adalah berapa? 0, 1, 2, 3, 5 ya. Jadi himpunan yang pertama. Kemudian yang mana kodomain? Kalau ditanya kodomain berarti ini sama dengan hasil range-nya ya, karena tidak terlihat dari diagram panah, maka bisa disebutkan 7, 8, 9 itu kodomain ya. Nah, lihat dari himpunan B-nya berurut. Dengan daerah hasil ya sudah kelihatan di sini ya, yaitu 7, 8, 9 karena ada angka yang sama, jadi diurutkan dari yang kecil sampai terbesar. Nah, untuk grafik fungsi itu grafik fungsi tinggal menghubungkan koordinat ya antara himpunan A dengan himpunan B. Nah, gitu ya, kalau mau dibuat misalnya ini yang pertama itu X, yang atas adalah Y. Nah, ini 1 dipasangkan dengan 4 gitu ya. Nah, maaf. Nah, 2 misalnya ya dipasangkan dengan 8 gitu ya. Nah, gitu ya. 3 misalnya ya dipasangkan dengan 12 di atas ini ya. Nah, ini ya. Nah, baru dihubungkan seperti ini. Nah, ini adalah grafik fungsi ya. Contohnya misalnya seperti ini. Jadi himpunan yang pertama itu di sumbu X, himpunan yang B-nya itu di Y. Selanjutnya kita akan menentukan domain dan range. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat contoh. Fungsi H didefinisikan sebagai H memetakan T ke 2T kuadrat ditambah 5. Tentukan range untuk T sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, yang ini ya, nah ini dinamakan daerah asal atau domainnya. Nah, sedangkan ini adalah notasi fungsi ya. Nah, notasi fungsinya kita rubah dulu ke dalam rumus fungsi. Oke, kita buat dulu ya. H. Nah, sini tadi H memetakan T ke 2T kuadrat ditambah 5. Nah, ubah dulu ke dalam rumus fungsi. Ini rumus fungsinya adalah HT sama dengan 2T kuadrat ditambah 5. Oke, tadi daerah asalnya adalah mulai dari 0, 1, 2, dan 3 ya. Jadi H memetakan T ke 2T kuadrat ditambah 5. Ya, mulai dari H0 2 kali 0 kuadrat ditambah 5 itu adalah 0 kali 2 0 tambah 5 ya. Ini 5 ya. H1 itu adalah 2 dikali 1 kuadrat ditambah 5. Jadi berapa? 1 kuadrat 1, yang kuadrat dikerjakannya 1 kali 2 tambah 5 7. Kemudian H2 itu adalah 2 kali 2 kuadrat ditambah 5. Tuh, 2 kali 2 4 kali 2 8 tambah 5
13 dan H3 itu adalah 2 kali 3 kuadrat tambah 5 jadi 3 kuadrat 9 kali 2 18 tambah 5 23. Ini 23 ya. Nah, gitu ya. Terus ya. Nah, sehingga setelah semuanya kita peroleh, maka range-nya adalah ya lambangnya R ya. Ya kan nih, R. Karena dari fungsi H ya, jadi dinamakan RH. Kalau fungsi F, RF gitu ya. Bisa atau R saja juga boleh. Nah, kita urut dari yang paling kecil, itu berarti 5, 7, 13, 23. Nah, ini adalah range-nya ya. Gitu. Seperti ini ya. Contoh berikutnya adalah tentukan domain dan range dari fungsi f(x) sama dengan 7x min 1 untuk x-nya antara min 1 sampai 2. Nah, untuk menjawab soal ini, maka domain atau daerah asalnya itu adalah tinggal melihat dari soal ya. Nah, ini domain atau daerah asalnya cuma dituliskan seperti ini. Nah, DF sama dengan ini lambang untuk perhimpunannya ya. Bacanya X sedemikian sehingga X antara min 1 sampai 2, X anggota bilangan real. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan range-nya? Itu kita jabarkan dulu domainnya, angka-angkanya berapa saja. Kalau di contoh sebelumnya itu angkanya jelas ya. Kalau ini dituliskan dulu antara min 1 sampai 2 itu adalah angkanya min 1, mulai dari min 1, 0, 1, 2. Nah, selanjutnya baru kita mencari nilai F masing-masing angkanya. Dari F-1 kita masukkan itu 7 kali min 1, ini dari soal ya. Ini 7 kali min 1 dikurangin 1 sama dengan min 7 min 1 min 8. Kemudian F0 ya, F0. Nah, 7 kali 0 dikurang 1 jadi hasilnya adalah min 1. 7 kali 1 dikurangi 1, 7 dikurangi 1, 6, dan 7 kali 2, 14 dikurangi 1 jadi 13. Nah, maka selanjutnya kita urutkan range-nya dengan lambang RF sama dengan, kalau range itu berarti kurawal Y gitu ya. Sedemikian sehingga urutkan dari yang paling kecil sampai yang besar gitu ya. Yang pertama yang kecil dan yang terakhir itu angka paling besar. Y-nya antara min 8 sampai 13. Y anggota bilangan real. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan kalian pelajari lagi. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, kita berdiskusi melalui grup WhatsApp. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.